Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita mempelajari kembali materi-materi IPS di kelas 7, masih bersama Ibu Dian Rosita Agustin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keadaan alam Indonesia dengan subtema keadaan fisik wilayah. Materi ini Ibu sadur dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi geologi Indonesia, menyebutkan bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia, dan menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Perhatikan bagan keadaan alam Indonesia berikut ini. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis. Sedangkan keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan mempelajari keadaan fisik wilayah, sedangkan keadaan flora dan fauna akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Keadaan geologi Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia bertumbukan di sepanjang wilayah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia bertumbukan di sepanjang wilayah Maluku dan Papua. Tumbukan antar lempeng ini menyebabkan fenomena bencana gempa bumi. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Perhatikan sebaran gunung berapi di Indonesia berikut ini. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa,
dan Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan juga Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan juga Gunung Krakatau. Bentuk muka bumi. Perhatikan peta bentuk muka bumi atau peta fisiografi wilayah Indonesia berikut ini. Menurut peta tersebut, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan simbol warna berikut ini. Warna kuning. Warna kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah. Seperti ini di sebagian Sumatera, Kalimantan, di Jawa, sedikit di Sulawesi dan di Papua. Sedangkan warna orange menunjukkan wilayah tersebut adalah wilayah dataran tinggi. Seperti di sebagian Sumatera ini, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Di Maluku juga ada. Kemudian warna coklat menunjukkan bahwa daerah itu merupakan daerah pegunungan. Dan terakhir adalah warna hijau. Warna hijau menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah perbukitan. Seperti di Sumatera ini, wilayah Kalimantan sangat besar daerah perbukitannya. Di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hampir semua merupakan daerah perbukitan dan sedikit di Papua. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Demikianlah materi tentang wilayah Indonesia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.